Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Niko Fasa Kurniawan, NPM 220820101069 dari Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UTS Data Mining, di mana saya menggunakan dataset 2, Estimation of Obesity Level, karena 3 digit terakhir NPM saya yaitu 069 dan 69 mod 4 hasilnya itu 1. Langkah pertama saya menentukan task yang sesuai dengan data. Data ini memiliki kolom target bernama No Obesity yang berisi label tingkat obesitas dari infusion weight hingga obesity type 3. Karena targetnya bersifat kategorikal atau kelas label, maka task yang tepat adalah klasifikasi multi kelas, bukan clustering. Tujuan analisis ini adalah untuk memprediksi level obesitas seorang berdasarkan data fisik, pola makan, dan kebiasaan hidupnya. Baris ini digunakan untuk memanggil library dasar, OS, dan Patlab Pad untuk manajemen file dan folder, NumPy dan Pandas untuk mengelola data, Matplotlib Pilot untuk membuat grafik visualisasi. Bagian ini mengimpor seluruh komponen dari library scikit-learn yang dibutuhkan untuk membangun dan mengevaluasi model, Train Test Bed untuk membagi data, Stratified K-Fold dan Cross-File Score untuk scroll validation, Grid Source CV untuk tuning parameter, Column Transformer, dan Pipeline untuk memprocessing modular, Simple Router, Standard Scaler, dan One Hot Encoder untuk mengatasi missing value, scaling, dan encoding, serta metrik seperti accuracy score, ROC aux score, classification report, dan confusion metric display untuk mengevaluasi performa model. Di sini saya mengimpor beberapa algoritma klasifikasi, logic regression, KNN, SVM, random forest, gradient boosting, dan His gradient boosting. Ini akan digunakan untuk membandingkan performa model. Saya membuat folder bernama output agar hasil seperti tabel evaluasi, laporan model, dan confusion metric bisa tersimpan otomatis di sana. Bagian ini untuk membaca file dataset. Saya menggunakan patch agar aman di semua sistem operasi, lalu membaca file dengan pdread_csv, kemudian menampilkan ukuran dataset dan 5 baris awal untuk memastikan file terbaca dengan benar. Selanjutnya, saya menampilkan tab data dari setiap kolom untuk melihat mana yang numerik dan mana yang kategorik. Lalu saya memeriksa nilai kosong missing value, hasilnya hanya kolom age, height, dan weight yang memiliki sedikit nilai kosong. Kode ini menampilkan statistik deskriptif untuk 3 kolom numerik utama. Kita bisa lihat rata-rata umur sekitar 24 tahun, tinggi badan sekitar 1,7 meter, dan berat badan rata-rata di 86 kg. Baris ini untuk memastikan bahwa target No Obesity memiliki 7 kelas, mulai dari infusion weight sampai obesity type 3. Kode ini membuat diagram batang untuk menampilkan distribusi kelas target. Hasil menunjukkan bahwa data relatif seimbang di antara 7 kategori obesitas. Ini bagus karena model tidak akan bias terhadap salah satu kelas. Selanjutnya, saya menampilkan scatter metric antara age, height, dan weight. Dari grafik ini terlihat bahwa ada hubungan kuat antara tinggi dan berat badan terhadap level obesitas. Semakin tinggi berat badan dengan tinggi tertentu, semakin besar kemungkinan masuk ke kategori obesitas. Saya pisahkan fitur input X dan target output Y. Kolom no by state menjadi target yang akan diprediksi. Kode ini untuk menghapus kolom yang bersifat identitas seperti ID atau responden karena tidak punya nilai prediktif. Saya pisahkan antara kolom numerik dan kategorik agar proses pre-processing bisa berbeda untuk keduanya. Di sini saya buat 2 pipeline.
Yang pertama itu untuk menarik, imputasi median dan standarisasi. Yang kedua itu untuk kategorik, imputasi modus dan one-hot encoding. Ini agar semua data memiliki skala dan format yang seragam. Kolom transformer ini menggabungkan dua pipeline tadi jadi satu blok preprocessing. Nanti blok ini akan dimasukkan ke dalam pipeline model. Data kemudian dibagi menjadi 80% train dan 20% test dengan stratifikasi agar proporsi kelas tetap seimbang. Saya siapkan 6 model klasifikasi untuk dibandingkan performanya. Loop ini menjalankan semua model secara otomatis dengan pipeline pre-processing yang sama. Setiap model diuji dengan 5-fold cross-validation untuk mendapatkan rata-rata akurasi CV_mean dan juga diuji pada data test_ACC. AUC dihitung jika model mendukung probabilitas. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel agar mudah dibandingkan. Model terbaik bisa dilihat His gradient boosting. Akurasi tesnya itu 95,7%, AUC mendekati 1 yaitu 0,995, model sangat stabil dan akurat. Bagian ini mengambil model dengan akurasi tertinggi, lalu melatih ulang di seluruh data train. Confusion metric digunakan untuk melihat prediksi benar dan salah per kelas. Di sini hampir semua kelas terprediksi dengan tepat. Classification report menunjukkan nilai precision, recall, dan advanced score rata-rata di atas 0,95. Ini menandakan model sangat baik dan stabil. Di bagian ini saya membuat fungsi serbaguna bernama run scenario. Tujuannya adalah supaya saya bisa menguji berbagai skenario eksperimen, misalnya menghapus fitur tertentu, menambahkan kelas weak, atau mengganti algoritma tanpa nulis ulang seluruh pipeline dari nol. Ini penting untuk poin 4 dan 5 ETS menggambarkan skenario dan mengevaluasi skenario untuk memilih yang terbaik. Untuk menjawab poin keempat dan kelima dalam soal ETS, saya membuat 3 skenario. Skenario A memakai semua fitur. Skenario B menghapus fitur anthropometry, height, dan weight untuk melihat peran gaya hidup saja, dan skenario C menyeimbangkan bobot kelas untuk menghindari bias. Hasilnya, skenario A memberikan akurasi tertinggi yaitu 93,4%. Skenario B turun 84% karena kehilangan informasi penting. Skenario C cukup baik 86%, tapi belum optimal. Jadi model terbaik tetap skenario A. Pada tahap ini, saya melakukan optimasi hyperparameter untuk model random forest menggunakan Green Source CV. Tujuannya untuk melihat apakah ada kombinasi parameter yang bisa meningkatkan performa dibandingkan setelan default. Saya membungkus preprocessing dan random forest classifier dalam satu pipeline bernama PEP-RF agar proses tuning tidak mengalami data leak dan seluruh transformasi tetap konsisten. Ruang pencarian parameter yang saya uji meliputi N estimator, itu jumlah pohon 200, 300, 400. Max deep, kedalaman maksimal pohon, itu ada non, 10, dan 20. Min sample split, minimal sampel untuk split, 2, dan 5. Proses pencarian menggunakan 3-fold cross validation dengan metrik akurasi. Nah, tujuannya itu hasil di terminal itu outputnya dari hasil grid teaser parametrik tersebut yang ditemukan adalah N estimator sama dengan 200, min sample split sama dengan 5, max deep itu non. Nilai rata-rata CV base sebesar 0,9395 atau 93,95% dan akurasi di data uji sebesar 0,9269 atau 92,69%. Artinya, tuning berhasil memberikan peningkatan kecil dibanding konfigurasi awal random forest. Namun, performanya masih di bawah model His gradient boosting yang sebelumnya mencapai akurasi tes sekitar 95,66%. Jadi, untuk model final yang akan dideploy, saya tetap memilih
His Gradient Boosting Classifier karena akurasi lebih tinggi, stabil di cross validation, dan mampu menangkap hubungan non-linear antar fitur dengan sangat baik. Sementara Random Forest hasil tuning ini saya gunakan sebagai baseline buat kedua dan pembanding yang sehat untuk monitoring performa ke depan. Nah, kesimpulannya, poin task data mining itu sudah terjawab, yaitu klasifikasi multi kelas. Untuk kualitas data dan EDA, data seimbang, sedikit missing di imputasi, median, atau modus. Untuk modelnya, itu 6 model diuji. Yang terbaik itu His Gradient Boosting. Kemudian untuk skenarionya itu A. Semua fitur terbaik, akurasi 93-96%. Untuk evaluasi dan model final, itu His GB terbaik, Wake dan Hake paling berpengaruh. Nah, dengan demikian task klasifikasi berjalan baik dengan akurasi tinggi. Model terbaik adalah His Gradient Boosting Classifier, dan model ini siap untuk dideploy di aplikasi prediksi tingkat obesitas. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ETS data mining saya. Semua tahapan mulai dari import, EDA, pre-processing, modeling, evaluasi hingga skenario sudah saya jalankan sesuai arahan soal ETS. Hasil terbaik diperoleh dari model His Gradient Boosting dengan akurasi di atas 95%. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.